谁夺走大玉天魔经，逃出我们重重包围。城主若夺得大玉天魔经，城主与严康勾。如今的，昨日那些严康人也来了。这是什么？这是星宿石，人称此地为香龙城的。天龙消失，劫舍还在正常运作，香龙城却在用这个。大虚向来已故，严康应该还没有大规模入住。失落40年的魔典。我听过这个声音。城主。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Tales of Herding Gods episode ke-20. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Jinmu bersama dengan Xiaowu mencoba untuk menghentikan arus sungai dengan mereka menghancurkan sebuah bendungan es, yang intinya mereka berhasil karena mereka juga mendapatkan bantuan dari paman buta yang membantu mereka menghentikan arus sungai tersebut, membuat pendesaan pun aman dari serangan arus sungai yang mengancam desa mereka. Tetapi setelah itu Kekaisaran Yanka muncul di sana karena mereka yang berniat untuk mengambil kembali pedang yang dimiliki oleh Jinmu, karena pedang itu semestinya milik Tuan Gu dari Kekaisaran Yanka. Tetapi paman buta tidak membiarkannya, yaitu dengan menakuti Kekaisaran Yanka menggunakan kekuatannya, yang tidak hanya paman buta, paman Li, paman apoteker, dan juga paman pisau juga datang untuk mengusir Kekaisaran Yanka dengan menakuti mereka menggunakan kekuatan mereka, membuat pihak Kekaisaran Yanka ketakutan dan mereka pun memutuskan untuk kabur dari sana. Dan Jinmu juga mendapatkan hadiah dari paman Li, yang dimana hadiah itu berupa sarung pedang dan juga kantung penyimpanan dari Yushu, yaitu pihak dari Kekaisaran Yanka, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan pihak dari Kekaisaran Xiaolong, yaitu sebuah kekaisaran yang berada di wilayah Dasu, memanggil beberapa petarung kuat untuk memasuki kota Xiaolong mengikuti sebuah perayaan yang berada di kota Xiaolong, yang di sini tak disangka Kekaisaran Yanka juga ikut diundang, yang padahal merupakan pihak musuh mereka. Dan kemudian pun diperlihatkan Jinmu yang telah kembali ke tempat dari para pamannya. Di sana Jinmu memberitahu kepada para pamannya bahwasanya ia telah mendapatkan kabar dari gorila besar bahwasanya makhluk kegelapan yang tersegel di reruntuhan kuno telah terbebas. Mendengar hal itu membuat para paman di sana kaget, tetapi Nenesi memperingatkan bahwasanya sekarang masih ada ancaman lain yang lebih berbahaya mengenai Kekaisaran Yanka telah diundang oleh Kekaisaran Xiaolong. Hal ini akan menjadi ancaman dari wilayah Dasu karena jika Kekaisaran Xiaolong dan juga Kekaisaran Yanka keduanya saling bekerja sama, nantinya Kekaisaran Yanka akan bisa mengirimkan pasukan tempur mereka ke Xiaolong yang akan mempermudah Kekaisaran Yanka untuk melakukan penjajahan di wilayah Dasu mereka. Jadinya jika kedua belah pihak ini bekerja sama, pertempuran di wilayah Dasu tidak akan bisa dielakkan. Dan di sini pun sang kepala desa menyuruh kepada Jinmu untuk ikut bersama dengan Nenesi dan juga para paman lainnya untuk pergi ke kota Xiaolong mencegah perdamaian ini terjadi. Jinmu menerima perintah tersebut, ia pun bersama dengan para pamannya mulai langsung pergi ke tempat dari Kekaisaran Xiaolong. 这就是大虚尊。香龙城，如今的。 yaitu dengan mereka menaiki binatang besar yang merupakan penguasa dari sungai yang berada di wilayah Dasu. Singkatnya mereka pun telah sampai di Kekaisaran Xiaolong, yang di sana mereka melihat adanya kapal dari Kekaisaran Yanka yang telah tiba, membuat mereka sadar kalau Kekaisaran Yanka telah datang duluan di Kekaisaran Xiaolong ini. Kemudian pun Jinmu bersama dengan Nenesi dan juga paman buta memasuki gerbang dari Kekaisaran Xiaolong, yang di sana ternyata Jinmu bersama dengan paman buta
Buta dan juga Nenesi tidak bisa masuk terlebih dahulu ke dalam kota Xiaolong sebelum orang-orang petinggi dari luar desa memasuki kota Xiaolong terlebih dahulu. Karena di sini kota Xiaolong masih menjunjung tinggi orang yang memiliki martabat yang besar. Yang di sini juga membuat Nenesi tertarik dengan situasi ini. Sebenarnya dirinya itu juga merupakan bangsawan, tetapi karena sudah terlalu lama menyamar menjadi orang dari kalangan bawah seperti ini, membuat Nenesi lupa bahwasanya ia juga berasal dari kalangan yang tinggi. Singkat cerita, Cimu bersama dengan Nenesi pada akhirnya telah diperbolehkan masuk ke dalam kekaisaran Yanka. 凡事都要分个高低贵贱。这是什么？这是星宿石，便称此地为香龙城。 Yang di dalam sana mereka menemukan adanya sebuah batu bintang yang merupakan sebuah sistem pencerahan untuk menerangi kota Xiaolong ini sekaligus melindungi mereka dari serangan bayangan kegelapan. Yang di sini membuat Paman Buta tertarik untuk mendapatkannya agar bisa membuat penerangan yang terang di wilayah dasu mereka. Tetapi setelah itu Paman Buta dan juga Nenesi mereka ingin terlebih dahulu menghibur diri mereka di kota Xiaolong ini, yaitu dengan Paman Buta pergi ke tempat gambling. Membuat Nenesi menjadi kesal karena ia tahu Paman Buta hanya akan memberikan kerugian bagi mereka karena uangnya yang habis di tempat gambling tersebut. Tetapi Nenesi juga ternyata ingin menghibur dirinya juga dengan pergi ke tempat kecantikan, sedangkan Cimu diperbolehkan untuk pergi mencari kesenangannya sendiri di kota Xiaolong ini dengan Cimu dibekalkan oleh satu koin naga. Cimu pun mulai berjalan di pasar untuk mencari barang yang mungkin berguna menggunakan penglihatan mata dewanya untuk melihat kualitas barang. Yang di sana Cimu bisa melihat sebuah kualitas pedang dan juga barang-barang yang dijual di sana. Sampai pada akhirnya Cimu menemukan adanya sebuah guci rusak dan di sana Cimu tertarik untuk membelinya. Tetapi di saat itu tanpa adanya Pangeran Ketujuh alias sang wanita dari kekaisaran Yanka sebelumnya. Yang Pangeran Ketujuh melihat ke arah Cimu dan ia pun kaget karena tak menyangka Cimu akan datang ke tempat kota Xiaolong ini. Dan di sana juga ia cukup penasaran dengan Cimu yang membeli sebuah kuali rusak. Tetapi di saat itu Cimu dan juga Pangeran Ketujuh melihat sebuah pemandangan yang menyedihkan, yang dimana mereka melihat adanya seorang ayah yang mencoba untuk mendapatkan uang dengan melakukan perdagangannya sangat tidak wajar, yaitu jual buah hati. Membuat Pangeran Ketujuh dan juga Cimu merasa imba dengan keluarga tersebut. Dan di sana juga Putri Ketujuh, mereka berdua saling bertemu. Tetapi di sana Putri Ketujuh memberikan bantuan kepada keluarga tersebut dengan memberikannya sekantung uang. Dan juga Cimu di sana menyarankan kepada mereka untuk pindah saja ke wilayah Dasu, karena di kota wilayah Dasu Cimu bisa menjamin kehidupan mereka kemungkinan akan lebih baik daripada di kota Xiaolong. Dan setelah itu Cimu bersama dengan Putri Ketujuh mereka berdua sedikit berbicara. Yang di sana Cimu berterima kasih atas kebaikan dari Pangeran Ketujuh karena telah menyelamatkan keluarga sebelumnya. Dan sebagai bentuk balas budi karena kebaikan dari Pangeran Ketujuh, Cimu pun memberikan tungkunya kepada Pangeran Ketujuh dengan mengatakan kalau tungku ini kemungkinan akan bisa dijual mahal di tempat dari kekaisaran Yanka mereka. Pangeran Ketujuh menerima tungku tersebut, tetapi ia tidak ingin menerima sebuah barang dengan gratis, yang dimana ia tetap memberikan bayaran kepada Cimu. Dengan Pangeran Ketujuh memberikan sekantung uang juga kepada Cimu, dan setelah itu mereka berdua saling berpisah. Kemudian pun Cimu pergi ke tempat dari gedung utama dari kota Xiaolong, yaitu pertemuan aliansi yang akan mereka adakan. Yang dimana di sana Cimu bisa melihat orang-orang kuat dari berbagai wilayah kuno yang telah memasuki kota Xiaolong untuk mendiskusikan pertemuan ini. Yang di sana Cimu bisa mendengar bahwasanya pertemuan ini akan adanya beberapa pihak yang datang untuk mendiskusikan pertemuan ini. Yang dimana pertama orang-orang kuat dari wilayah kuno, dan lalu kekaisaran Yanka, kota Xiaolong, dan juga Heavenly Devil. Yang di sana Cimu sudah melihat kota Xiaolong telah bertemu dengan para anggota kuat wilayah
wilayah kuno, dan tak lama kemudian adanya Jenderal Qin yang datang sebagai perwakilan dari Kekaisaran Yanka. Tetapi di sini pihak dari kota Shalong masih menunggu kedatangan dari istri pemimpin, yaitu perwakilan dari Heavenly Devil. Dan tak lama kemudian pun sang istri pemimpin dari Heavenly Devil muncul, yang kedatangannya membuat semua orang takjub karena kedatangannya yang sangat indah dengan dihiasi oleh aura merah dari sang istri pemimpin tersebut, yang para anggota dari kota Shalong juga sudah lama sekali menunggu kedatangan dari istri pemimpin ini karena ia memiliki gulungan kuno legendaris. Istri pemimpin telah menunjukkan dirinya dengan wujud kecantikan yang sangat indah, membuat semua orang langsung jatuh cinta dengan sekali melihat saja. 我听过这个声音。城主。 Termasuk di sini Cimu, tetapi di sini Cimu mulai curiga bahwasannya istri pemimpin ini kemungkinan besar merupakan Nenek Si, karena Cimu yang sudah mengetahui identitas Nenek Si yang merupakan istri pemimpin dari sekte Heavenly Devil dan juga menyimpan gulungan kuno legendaris. Tetapi karena Cimu yang masih belum bisa bertemu dengan istri pemimpin ini secara langsung, membuat Cimu tidak bisa memastikan kalau ini merupakan Nenek Si. Dan setelah itu semua pihak yang berada di sana memasuki gedung kota Shalong untuk melakukan pertemuan di sana. Cimu di sini yang ingin mengetahui pertemuan tersebut mencari cara untuk bisa masuk ke dalam sana, yang di sana Cimu bisa melihat adanya sebuah brosur turnamen yang diadakan di kota Shalong, tetapi sayangnya Cimu tidak bisa mengikutinya karena pendaftarannya sudah ditutup. Namun tak lama di saat Cimu yang sedang berjalan, tiba-tiba saja Cimu dipanggil oleh seorang perempuan bernama Yushu yang ingin mengajak Cimu berjalan-jalan bersama di kota Shalong ini, yang dimana wanita Yushu ini merupakan pangeran ketujuh sebelumnya di Kekaisaran Yanka. Tetapi di sini Cimu tidak mengenalinya karena sekarang Yushu yang telah merubah seluruh penampilannya dengan penampilan yang anggun, membuat aura pangerannya sudah menghilang. Dan di sini Cimu menerima ajakan dari Yushu untuk berjalan bersama-sama di kota Shalong ini. Singkat cerita, Yushu mengajak kepada Cimu untuk memasuki pertemuan yang sedang dilakukan oleh kota Shalong sebelumnya, yang di sana awalnya mereka dihadang oleh para penjaga, tetapi karena Yushu memiliki orang dalam yaitu Jenderal Qin, membuat Cimu dan juga Yushu bisa memasuki pertemuan tersebut. 在这里你可得小心，人骨大盗、百善老人、守黄莲夫人。 Yang di sana juga Yushu memperingatkan kepada Cimu bahwasanya Cimu harus berhati-hati dengan pertemuan ini karena pertemuan ini diisi oleh orang-orang kuat kuno yang termasuk Kaisar Yundi, yaitu penguasa dari kota Shalong ini. Tetapi di sini Cimu justru penasaran dengan identitas dibalik dari Yushu karena bisa mengikuti pertemuan ini. Namun Yushu menjawab kalau itu merupakan rahasia. Tetapi di sana sang penguasa hitam tampak marah kepada Nenek Si karena di sini Nenek Si yang telah mengundang mereka dan bertanya apa tujuan utama dari acara ini. Karena ternyata yang mengundang mereka semua ke sini adalah Nenek Si alias istri pemimpin. Di sana pun Nenek Si menunjukkan buku kuno legendaris sambil mengatakan kalau kedatangannya adalah untuk mencari orang yang layak untuk memiliki buku kuno ini. Tetapi bagi siapapun yang memiliki buku kuno ini, maka ia selanjutnya akan menjadi incaran dari sekte Heavenly Devil. Dan di sini juga Nenek Si memberitahu bahwasanya pihak dari Kekaisaran Yanka dan juga kota Shalong katanya akan bekerja sama, yang seketika pun membuat sang pemimpin wilayah gelap menjadi emosi karena wilayah Dasu tidak bisa bekerja sama dengan pihak Yanka. Namun di sana tiba-tiba saja Kaisar Yundi memberikan ancaman kepada sang pemimpin hitam menggunakan kekuatannya. 逃出我们重重包围！ 城主若夺得大玉天魔经， 城主与严康沟。 Namun sayangnya setelah itu cerita dari Tales of Herding Gods episode ke-20 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 谁夺走大玉天魔经？ 逃出我们重重包围！ 城主若夺得大玉天魔经， 城主与严康沟。 如今的昨日那些严康人也来了。